Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Istri yang selama ini aku cari. Aku tahu Edward Suryo dia tidak akan mau membantu sembarang orang. Tapi memang sekarang Edward banyak berubah karena Anya. Semoga saja Edward bisa membantu kalian ya, ujar Biksum. Jadi Biksum ibu kandung kamu sayang? Tanya Edward yang ikut terkejut mendengar cerita Anya. Iya mas, dulu ibu ingin pergi merantau ke luar negeri. Tapi justru dijual oleh agen perjalanannya dan kamu menebus ibu mas, jawab Anya. Sekarang aku bisa mengerti kamu mengambil orang yang memang membutuhkan pertolongan untuk bekerja di rumah ini. Sayang, awalnya aku ingin mencari pembantu yang bisa aku kerjakan secara terbuka. Tapi aku berpikir kalau banyak yang membutuhkan bantuanku, bukan anak Biksum tapi yang lainnya juga. Makasih ya mas, karena kamu aku bisa bertemu ibu lagi, ternyata kamu orang baik. Kamu baru merasakan satu kebaikanku sayang, masih banyak yang lain, ujar Edward sambil tersenyum kecil. Mas tadi Paman Suryo datang kemari untuk meminta bantuan kamu. Bantuan apa? Anita masuk penjara mas, dia menusuk Arga. Bagaimana ceritanya? Aku juga tidak tahu pasti yang jelas kata Biwati. Anita tidak sengaja mas, mereka bertengkar di kos. Lalu Arga bagaimana? Dirawat mas, tapi aku tidak bertanya tentang kondisinya. Paman Suryo minta kamu jadi penjamin Anita agar bisa bebas. Enggak sayang, aku tidak mau, ucap Edward cepat. Kenapa mas? Apa kamu tidak ingat bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Mas, menyimpan dendam tidak baik, apalagi mereka juga keluargaku. Bukan begitu sayang, aku tahu bagaimana mereka memperlakukanmu. Mas, bantu kali ini saja, setelah itu terserah padamu. Aku berhutang budi pada Paman Suryo. Ya sudah, nanti aku coba ke kantor polisi terlebih dahulu untuk mengetahui kasusnya. Tapi aku tidak janji sayang, ucap Edward. Jika bukan permintaan Anya, dia tidak akan mau. Awalnya Anya juga tidak ingin membantu. Tapi ibunya mengatakan membalas kebaikan Suryo pada dirinya membuat Anya berpikir dua kali. Lagi pula masalahnya dan Arga juga sudah selesai dan dia sekarang sudah bahagia bersama Edward. Papa rasa rumah ini mulai hidup karena ada kamu, An, puji Papa John. Aku juga merasa begitu, Pak. Anya istri yang selama ini aku cari. Papa ingat saat aku diselamatkan perempuan dulu dan itu Anya, Pak. Oh ya, jadi kamu sudah lama mengincarnya, ujar Papa John dan diangguki Edward. Nakal kamu tahu An kalau Edward ini tidak pernah berpacaran. Dan tiba-tiba Papa mendapatkan kabar dia menikah, membuat Papa penasaran. Ujar Papa John membuat Anya menatap sang suami dengan tersenyum manis. Papa sempat menentang pernikahannya An, tapi sepertinya kebahagiaan Edward ada pada kamu.
Pembicaraan mereka terpotong, terlihat Biksum membawakan beberapa mangkuk. "Terima kasih Bu," ujar Anya pada Biksum yang memberikannya sup daging pagi ini. "Makan bersama Bu," ajak Anya. "Kalian saja, Ibu masih ada pekerjaan lain," tolak Biksum sopan. Edward sudah menjelaskan pada Papa John kalau Biksum adalah ibu kandung Anya. Edward sudah melarang Biksum untuk melakukan pekerjaan rumah. Tapi sepertinya karena sudah terbiasa Biksum tetap ingin melakukannya. Lagi pula pekerjaan itu menyenangkan menurut Biksum, apalagi dia bisa melayani anaknya sendiri. "Jadi apa kegiatan Papa hari ini?" tanya Edward. "Sepertinya Papa masih betah berlama-lama di rumahmu, Ed." "Papa ingin menghabiskan waktu untuk ngobrol bersama Anya. Jika kau ada keperluan lain silahkan," jawab Papa John dengan santainya, membuat Edward mengerutkan keningnya. "Jangan bilang kau cemburu pada Papa," tebak Papa John. Anak durhaka, omelnya membuat mereka tertawa bersama. Anya tak menyangka kalau mertuanya ini orang yang humoris. Tidak seperti yang dia bayangkan, padahal menurut cerita Papa John seorang mafia besar. Huwek, huwek, lagi Anya mengeluarkan isi perutnya, membuat Biksum khawatir. Kali ini Biksum benar curiga dengan keadaan sang anak karena Anya tak kunjung sembuh. Padahal dia sudah melumuri tubuh Anya dengan minyak angin seperti permintaan Anya. "An, kita periksa saja ya nak, Ibu khawatir dengan kondisi kamu," ajak Biksum. "Periksa apa, Bu?" "Ke dokter nak, sepertinya kamu punya penyakit lain." "Penyakit lain bagaimana, Bik?" tanya Papa John ikut cemas. "Itu tuh, An maksud ya. Sudah berapa hari Anya begini, Bik?" tanya Papa John lagi. "Sudah 2 hari ini Tuan, Anya bilang masuk angin biasa tapi tak kunjung sembuh." "Hubungi dokter keluarga saja, Bik, jangan dibiarkan terus begini. Anya bisa lemah kalau muntah terus-menerus." "Sebentar Tuan, hubungi Edward juga, Bik," perintah Papa John lagi. "Nggak usah Pak, Mas Edward sedang sibuk, apalagi asisten Joe sedang cuti Pak, biarkan dia bekerja," tolak Anya. "Lebih penting kamu An daripada perusahaan. Jadi sudah seharusnya Edward pulang dulu melihat keadaanmu. Jika sudah membaik nanti ke kantor lagi," marah Papa John membuat Anya terdiam. Anya tahu sang mertua cemas melihatnya begini. Tapi Anya juga tidak tega jika harus mengganggu jam kerja suaminya. "Bagaimana, Bu?" "Sabar, Ibu sudah katakan pada Anya untuk membantu kamu. Lagi pula Arga sudah siuman dan lukanya tidak begitu dalam, semoga kamu bisa segera keluar ya, Nit." "Iya Bu, aku benar tidak sengaja melakukannya. Aku tidak mau melahirkan di penjara Bu, kasihan anakku." "Berdoa saja nak agar semuanya berjalan lancar. Begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kamu Anita. Seharusnya kamu menjadikan pembelajaran bukannya mengulangi lagi," nasihat Pak Suryo.
Anya anak yang baik, bukan bapak membedakan kamu dan dia. Tapi sudah sewajarnya kamu meniru perilaku Anya agar hidupmu bisa bahagia juga, Nita. Lanjut Pak Suryo, Anita hanya bisa tertunduk tak berani menjawabnya. Karena kali ini dia sendiri merasakan ketakutan dengan perbuatannya. Sepertinya Bu Anya tengah berbadan dua, ujar sang dokter. Maksud Anda hamil, ulang Papa John. Iya Pak, Bu Anya harus diperiksa di rumah sakit atau klinik kandungan. Untuk memastikannya benar tidaknya dugaan saya. Lanjut dokter tersebut, Biksum menarik sudut bibirnya kecil. Dia juga sudah menebak apa yang terjadi dengan anak perempuannya ini. Karena tanda dan gejalanya sama persis seperti dia hamil Anya dulu. Saya tidak bisa meresepkan apapun Tuan karena kondisi Bu Anya bukan sakit. Ya sudah, terima kasih dok. Saya akan membawa menantu saya ke dokter kandungan, jawab Papa John cepat. Kalau begitu saya pamit dulu Tuan, ucap sang dokter segera pergi. Di mana Edward belum juga sampai, apa dia tidak mau mendengar kabar bahagianya ini? An, kamu hamil nak, bisik Biksum dan diangguki Anya bahagia. Bagaimana kondisi Anya Pak? Tanya Edward saat masuk ke dalam kamar mereka. Istri kamu hamil Ed, hamil, ujar Edward terkejut. Ya, segera siapkan mobil untuk membawa Anya periksa. Ayo cepat, ajak Papa John semangat. Bi tolong siapkan keperluan Anya ya, kita berangkat sekarang. Perintah Papa John lagi. Lelaki parubaya ini sangat bahagia mendengar kabar kehamilan Anya. Edward sendiri kebingungan melihat tingkah sang papa yang sangat antusias dengan kehamilan Anya. Bukan berarti Edward tak bahagia, tapi Edward menunjukkan rasa bahagia dengan cara berbeda. Dia memeluk Anya menuntun sang istri keluar dari kamar. Kondisinya baik dan masih sebesar biji kacang, ucap sang dokter. Lalu bagaimana dok? Tanya Edward bingung. Kalian bisa kembali ke lagi bulan depan untuk melihat perkembangannya. Untuk mual muntahnya bagaimana dok? Karena hampir tiap hari Anya mengalaminya. Kali ini Biksum yang bertanya karena dia ikut khawatir dengan kondisi anaknya ini. Akan saya resepkan vitaminnya ya Bu. Jangan khawatir, itu hal biasa untuk ibu hamil di trimester pertama. Harus banyak istirahat dan makan makanan bergizi ya Bu. Jangan mengerjakan hal yang memicu stres. Karena ini masih awal kehamilan jadi masih sangat rentan sekali. Peran sang suami juga harus menjaga ibunya lebih baik ya. Ingat sang dokter dan diangguki Edward mengerti. Susu hamilnya juga jangan lupa diminum, lanjut sang dokter lagi. Bersambung.